Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki dengan NIM 23416226201209 dari kelas TI 23A. Di sini akan menjelaskan gerindra dan proses abrasif lainnya. Pertama-tama di sini ada pengantar proses abrasif. Di sini proses abrasif merupakan salah satu metode pemesinan yang menggunakan butiran abrasif sebagai alat potong. Material abrasif ini direkatkan pada roda yang kemudian diputar dengan kecepatan tinggi untuk memotong permukaan benda kerja. Tidak seperti alat potong konvensional, butiran abrasif berbentuk kecil, keras, dan tidak teratur ini sehingga dapat menghasilkan permukaan yang sangat halus. Proses ini umumnya digunakan untuk tahap finishing karena mampu mencapai tingkat kehalusan permukaan yang lebih tinggi, bahkan hingga 0,025 mikrometer. Selain itu, proses abrasif dapat digunakan pada berbagai jenis material, baik logam maupun non-logam, menjadikannya sebagai hal yang fleksibel dalam industri manufaktur. Baik, di sini ada pengertian proses gerindra. Jadi, proses gerindra ini adalah metode pemotongan yang menggunakan roda gerinda sebagai alat potong utama. Roda ini terbuat dari butiran abrasif yang direkatkan dan berputar dengan kecepatan tinggi untuk mengikis permukaan benda kerja. Salah satu keunggulan utama dari proses gerinda dibandingkan dengan proses milling adalah ukuran butir abrasif yang jauh lebih kecil, namun jumlahnya sangat banyak, sehingga menghasilkan pemotongan yang lebih halus. Selain itu, butiran abrasif pada roda gerinda bersifat self-sharpening. Artinya, saat butiran tersebut aus, permukaannya akan patah dan membentuk sisi baru yang tajam secara otomatis. Proses gerinda juga mampu beroperasi dengan kecepatan potong yang sangat tinggi dan orientasi butiran abrasif yang acak, membuatnya efektif sebagai bentuk permukaan. Baik, di sini ada roda gerinda. Roda gerinda merupakan komponen utama dalam proses gerinda yang berfungsi sebagai alat potong. Roda ini tersusun dari 3 elemen utama, yaitu butiran abrasif, bahan perekat, dan pori-pori udara. Butiran abrasif ini bertugas memotong material benda kerja dan biasanya terbuat dari bahan seperti aluminium oksida atau Ai2O3. Lalu ada silikon karbida, yaitu SiC. Lalu kubik boron nitride, yaitu CBN, atau intan, yaitu diamond. Untuk menyatukan butiran abrasif digunakan bahan perekat seperti vitrifit, bond, silikat, resin, karet, selak, atau logam. Struktur pori-pori dalam roda berfungsi sebagai ruang untuk aliran pendingin dan memberikan fleksibilitas dalam pemotongan. Kombinasi dari material ini menentukan kekuatan, kekerasan, dan efisiensi kerja roda gerinda dalam aplikasi tertentu. Baik, di sini ada jenis-jenis gerinda. Mesin gerinda memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan pemrosesan benda kerja. Salah satu yang umum digunakan adalah mesin gerinda permukaan yang memiliki beberapa konfigurasi, seperti spindle horizontal atau vertikal, yang dikombinasikan dengan meja kerja yang dapat bergerak bolak-balik atau berputar. Selain itu, terdapat mesin gerinda silindris yang digunakan untuk memproses permukaan berbentuk silinder, baik bagian luar, eksternal, maupun bagian dalam atau internal. Jenis lainnya adalah centerless grinding, di mana benda kerja tidak dijepit oleh cak, tetapi ditopang dan diputar oleh roda penyangga dan roda pengatur. Metode ini sangat efisien untuk produksi massal, karena dapat memproses benda kerja dengan cepat dan kontinu, tanpa perlu penjepitan. Baik, di sini ada creep-feed grinding. Creep-feed grinding adalah salah satu jenis proses gerinda yang memiliki ciri khas, berupa kedalaman potong yang besar dengan kecepatan makan yang rendah. Teknik ini memungkinkan pemotongan material dalam volume yang jauh lebih besar dibandingkan proses gerinda konvensional, bahkan bisa mencapai 1000 hingga 10.000 kali lebih dalam. Meskipun
kecepatan makannya rendah, proses ini tetap efisien karena mampu menyelesaikan pemotongan dalam satu lintasan. Selain itu, creep feed grinding menghasilkan permukaan yang sangat akurat, terutama pada bentuk permukaan yang kompleks atau berpola. Kelebihan lainnya adalah pengurangan temperatur pada permukaan benda kerja sehingga mengurangi risiko deformasi akibat panas dan menjaga kualitas dimensi serta permukaan produk. Di sini untuk proses abrasif lainnya, selain proses gerinda, terdapat juga beberapa jenis proses abrasif yang digunakan untuk keperluan finishing dengan tingkat presisi dan kehalusan yang tinggi. Salah satunya adalah honing, yang merupakan batang abrasif untuk menghaluskan bagian dalam komponen seperti silinder mesin bearing dan hydraulic cylinder. Dengan hasil permukaan mencapai 0,12 mikrometer, kemudian ada lapping, yaitu proses menggunakan cairan yang mengandung butiran abrasif yang halus, atau lapping compound, untuk menghasilkan permukaan sangat rata dan halus. Biasanya diterapkan pada lensa optik dan komponen presisi tinggi. Super finishing mirip dengan honing, namun dilakukan dengan tekanan, stroke, dan kecepatan yang lebih rendah, menghasilkan hasil akhir menyerupai cermin dengan kekasaran permukaan hingga 0,12 mikrometer. Sedangkan polishing dan buffing adalah proses untuk menghilangkan goresan atau bor pada permukaan logam, serta memberikan tampilan akhir yang lebih mengkilap dan menarik. Proses-proses ini saling melengkapi tergantung dari kebutuhan akhir permukaan suatu produk. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.